Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka di Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Hari-hari ini banyak orang ketakutan, panik, kebingungan karena pandemi COVID-19 yang belum juga mereda. Bahkan semakin hari semakin banyak orang yang terjangkit. Ini terjadi bukan hanya di Indonesia saja, tetapi pandemi COVID-19 melanda dunia sampai di 160 negara. Yang berdampak kepada sektor industri, perdagangan, penerbangan, dan jasa. Saat ini hampir di semua dunia usaha, ekonomi dunia digoncang. Maka wajib kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena dengan dekat kepada Tuhan, kita mendapat kekuatan, kita mendapat damai sejahtera, kita mendapat ketenangan, dan kita mendapat hikmat dari Tuhan. Nah, renungan pagi ini saya beri tema dekat pada Tuhan. Berarti kita sepenuhnya menaruh perlindungan hanya kepada Tuhan. Kita mau belajar dari Yesaya 57 ayat 13. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas, tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Jadi, Alkitab menjelaskan orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala, hidupnya akan hancur dan akan binasa. Tetapi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunung yang kudus. Saudara, Tuhan izinkan pandemi COVID-19 datang sehingga kesulitan memaksa kita untuk dapat melepaskan semua berhala. Salah satunya adalah kesenangan, kebanggaan, dan agenda pribadi hidup kita. Tanpa kita sadari, seringkali kita menomorduakan Tuhan dan kita lebih mengutamakan hal-hal lain melebihi hubungan kita dengan Tuhan. Hari-hari ini dengan adanya social distancing, iman kita sedang diuji dan kita dipaksa untuk menghancurkan semua berhala kita dan kita persiapkan untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan dengan keluarga. Memberhala apa saja? Yang memberhalakan kekayaan. Saat ini kita sekejap hampir semua sektor ekonomi runtuh. Yang memberhalakan pekerjaan. Sekarang tidak bisa pergi bekerja. Bahkan banyak yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan karena di PHK. Yang memberhalakan olahraga. Sekarang semua tempat olahraga ditutup. Yang memberhalakan pergaulan, sekarang kita tidak diperbolehkan berkumpul. Yang memberhalakan kuliner, sekarang kafe, tempat hiburan, dan restoran ditutup. Yang memberhalakan pesta, sekarang dilarang berpesta dan berkumpul. Yang memberhalakan jalan-jalan atau nge-mall, sekarang mal-mal, tempat-tempat wisata, dan penerbangan pada di-cancel. Yang jarang pulang ke rumah, dan yang suka kesal di rumah, dengan suami, istri, anak-anak, sekarang setiap hari siang dan malam mau gak mau berkumpul dengan keluarga. Tuhan itu baik. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan ingin kita kembali bersekutu dengan yang melebihi apapun. Dia ingin kita menyadari bahwa Dia sedang bekerja, memulai musim yang baru bagi anak-anaknya. Saat-saat seperti ini, kita hanya dapat aman jika kita dekat kepada Tuhan dan menaruh tempat perlindungan hanya kepada Tuhan. Ketakutan seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan sampai di seluruh dunia. Saya mendengar banyak negara yang dahulunya rakyatnya sudah tidak lagi pernah berdoa, tidak lagi mencari Tuhan. Tapi hari-hari ini mereka berdoa, memuji Tuhan di jalan-jalan, di lingkungan apartemen, di rumah sakit. Mereka berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Wow, ini luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan kuat dan kita tidak dapat bertahan. Tapi kalau hari-hari ini di masa social distancing, kita gunakan untuk dekat kepada Tuhan dan hanya berlindung kepadanya. Di situ kita akan kagum melihat apa yang Tuhan dapat kerjakan buat kita.
Berkat apa saja buat orang yang dekat dengan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan di masa social distancing ini? 1. Keluarganya akan bahagia. Kenapa? Keluarganya akan dipulihkan menjadi keluarga yang sehat. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Salah satu concern dari Tuhan yang paling utama adalah keluarga. Sebelum ada pandemi COVID-19, banyak keluarga yang sudah jauh dari Tuhan. Tapi sekarang suami istri dipulihkan, orang tua dan anak-anak berkumpul bersama-sama. Karena itu firman Tuhan katakan di Maliaki 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi yang pertama, berkatnya orang yang dekat dengan Tuhan, keluarganya akan bahagia. Yang kedua, hidupmu akan terjamin. Alkitab dengan tegas berkata di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan, ini jaminannya. Berarti kadangkala Tuhan izinkan jika hari-hari ini kita penuh dengan pergumulan. Kenapa? Karena di situ Dia sedang memproses kita. Karena di situ Dia sedang membentuk kita. Karena di situ Dia sedang menjadikan kita hari depan yang penuh harapan. Yang terakhir, kalau kita dekat kepada Allah, maka kita akan memiliki hati yang penuh dengan damai dan ketenangan. Untuk apa kita ketakutan yang berkepanjangan? Paulus berkata di Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Allah tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan, tapi damai, sejahtera, dan sukacita. Mari semua anak-anak muda, pengusaha, pedagang, dan semua profesi, apapun saudara, mari dekat dengan Tuhan dan berlindung pada Tuhan. Oleh karena itu, lepaskan yang lain, gunakan waktu hari-hari ini untuk temui Dia dalam tempat rahasianya dan dapatkan hatinya. Bagaimana caranya? Yaitu bergaul dengan Tuhan. Sering diajak ngomong Tuhannya. Sering baca surat cintanya, yaitu firman-Nya. Maka kita akan melihat keluarga kita akan bahagia, hidupmu akan terjamin, dan memiliki hati yang penuh damai dan ketenangan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.